ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul alim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan utama bersama-sama kita panjatkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, rasa matur nuwun kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas kasih dan sayangnya, Rahman dan Rahimnya yang diberikan oleh Allah, sehingga siang hari ini kita bisa memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban kita semuanya melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia paling mulia, uswah hasanah kita, toladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Yang ketiga, tak lupa sang khatib berpesan kepada diri saya pribadi dan jamaah semua yang hadir, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa dari hari demi hari untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan cara menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah siang hari ini adalah hidup yang sakinah, akhir yang husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan merubah keadaan, nasib suatu kaum sebelum kaum itu mau merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maka di ayat ini seakan-akan Allah memberikan saran kepada kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya hidup kita itu yang menentukan arah hidup kita mau kemana ini adalah diri kita sendiri. Meskipun nanti ada namanya qadha dan qadarnya Allah, ada takdirnya Allah, ada ketentuannya Allah, cuman ini bukan wilayah kita. Tetapi yang ada ranah kita, sebagaimana siang hari ini kita berangkat ke masjid dalam rangka untuk sholat Jumat berjamaah ini adalah pilihan kita. Kita mau memilih sholat di mana, itu adalah pilihan-pilihan kita. Maka hari jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini ada pilihan, hidup ini adalah pilihan, dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Maka karena hidup ini adalah pilihan, setidaknya ada 4 pilihan yang disodorkan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah pilihan orang yang hidup di dunianya itu susah, hidup di dunianya itu rekoso, akhir hidupnya su'ul khatimah.
Sudah dunianya kacau, nggak karu-karuan, akhir hidupnya su'ul khatimah. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang hidup di dunianya itu sakinah. Orang-orang yang hidup di dunianya itu baik, sukses, berhasil, namun akhir hidupnya su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Dan ada pilihan yang ketiga, yaitu ada orang-orang yang hidup di dunianya itu susah, rekoso, namun akhir hidupnya husnul khatimah. Dan golongan yang keempat, pilihan yang keempat adalah hidup yang di dunianya itu sakinah, hidup yang di dunianya itu sejahtera, bahagia, berkelimpahan, akhir hidupnya husnul khatimah. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu golongan yang keempat, dunianya sakinah, akhir hidupnya husnul khatimah, insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah pilihan. Karena golongan yang keempat ini adalah pilihan, berarti ini adalah hasil. Ibarat ini adalah nasib kita. Berarti nasib kita itu bisa kita rancang, bisa kita rencanakan. Karena Allah memberikan kepada kita manusia namanya free will, bebas untuk berkehendak. Mau apapun silakan, cuman ada aturannya, ada konsekuensinya. Nah, bagaimana agar kita punya hidup yang sakinah, akhir yang husnul khatimah? Kita perlu pelajari terlebih dahulu tentang proses terbentuknya namanya nasib. Jadi hari ini jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata nasib kita itu dipengaruhi oleh karakter kita. Karakter kita dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita dipengaruhi oleh tindakan-tindakan kita. Tindakan-tindakan kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Dan pikiran kita dipengaruhi oleh perasaan kita. Apa yang muncul dalam hati kita. Artinya perasaan yang sering muncul dalam hati kita, perasaan apa yang sering menggelayut di dalam diri kita setiap saat, setiap waktu, itu akan mempengaruhi kualitas pikiran kita. Pikiran dan perasaan inilah yang nanti akan mempengaruhi kualitas tindakan. Tindakan inilah yang akan mempengaruhi kualitas kebiasaan. Karena tindakan yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi namanya kebiasaan. Kebiasaan yang terus kita ulang-ulang namanya akan menjadi namanya karakter. Dan karakter inilah yang akan menjadi nasib kita. Maka kualitas hidup kita, nasib kita, akhir hidup kita sangat ditentukan oleh kualitas pikiran dan perasaan kita. Itulah kenapa baginda Rasulullah Muhammad SAW di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda bahwasanya di dalam diri manusia, di situ ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau itu baik, semuanya akan baik. Kalau itu buruk, semuanya buruk. Itulah qalb, itulah hati, itulah perasaan kita. Maka hari jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi ketika kita punya perasaan, saya ini orang susah, saya ini orang miskin, wong bapak saya miskin, mbah saya miskin, buyut saya miskin, maka wajar hari ini nasibku nasib orang miskin. Kalau kita punya perasaan yang seperti ini, mohon maaf, kita akan punya pikiran-pikiran kita sebagaimana orang miskin. Kita akan punya tindakan-tindakan, perilaku-perilaku sebagaimana yang dilakukan oleh orang miskin. Kita punya kebiasaan-kebiasaan orang miskin. Kita akan punya karakter-karakter sebagaimana karakter mentalitas orang miskin, yaitu mentalitas, mohon maaf, tangan yang di bawah. Sehingga nasibnya
pun jadi orang miskin. Semua berawal dari pikiran dan perasaan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita punya perasaan dan pikiran kita punya perasaan yang melimpah, perasaan yang bahagia, perasaan yang penuh syukur yang muncul di dalam hati kita, maka kita akan punya pikiran-pikiran orang yang berkelimpahan. Kita akan punya pikiran orang-orang yang bersyukur. Kita akan punya pikiran orang-orang yang bahagia. Dan kita pun akan punya tindakan-tindakan orang yang berkelimpahan, orang-orang yang bersyukur dan bahagia. Kita akan punya kebiasaan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang berkelimpahan. Dan akhirnya kita punya karakter, mentalitas orang-orang yang berkelimpahan, orang yang bahagia, orang-orang yang sejahtera, sehingga nasib kita saat ini pun akan menjadi orang yang berkelimpahan, orang yang bahagia, orang yang penuh syukur. Diawali dari bagaimana setiap saat, setiap waktu kita menata hati kita, menata perasaan kita. Itulah di dalam agama salah satu amal yang pahalanya luar biasa, dampaknya luar biasa, yaitu ada di amalan namanya amalan hati. Amalan yang muncul dalam hati kita, dalam perasaan kita. Ikhlas itu adanya di hati, di perasaan. Ridho itu di hati dan perasaan. Sabar itu hanya ada di hati, hanya ada di perasaan. Tawakal hanya ada di dalam hati kita. Maka hari jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya agar kita punya pikiran, punya perasaan yang sakinah ini? Inilah yang terpenting untuk kita ketahui. Maka baginda Rasulullah Muhammad SAW memberikan salah satu solusi kepada kita agar hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa qalbun salim, hati yang selamat, agar hati kita atau perasaan kita punya perasaan yang sakinah. Maka Rasul ajarkan dalam kita, di dalam satu doa yang diajarkan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, ya Rabb, aku memohon kepadamu jiwa, perasaan yang tenang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa, perasaan yang senantiasa tenang kepadamu, ya Allah, yang senantiasa sakinah kepadamu, ya Allah. Bagaimana caranya kita punya perasaan ini? Tu'minu biliqa'ik, yaitu orang-orang yang merasa, orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah, orang-orang yang merasa dia merasa diawasi oleh Allah, tindak tanduknya, aktivitasnya itu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka orang yang merasa dirinya diawasi oleh Allah, hampir dipastikan hidupnya akan tenang, hidupnya akan damai. Karena standar perbuatan dia yang dia ukur adalah perhatiannya Allah, ridhonya Allah, penilaiannya Allah. Wa kafa billahi syahidan, cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ketika orang ini berbuat baik, ketika masyarakat tidak mengakuinya, gak apa-apa, dia tidak sakit hati. Kenapa? Allah tahu, Allah ngerti. Ketika dia tidak melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas, kemudian dia difitnah, gak apa-apa, silahkan kau fitnah, itu hakmu. Tapi Allah yang paling tahu atas apa yang aku lakukan. Maka orang yang seperti ini, orang ini akan bahagia, hidupnya akan tenang. Dan orang yang seperti ini, saat dia bekerja pun, bekerja dia selalu memberi yang terbaik. Kenapa? Dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, persembahan terbaik diberikan kepada Allah. Maka kerjaannya pun akan profesional. Tu'minu biliqa'ik. Yang kedua adalah watardo biqada'ik, yaitu orang-orang yang mau ridho, mau lapang dada, mau menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena semua ketentuan dari Allah, semua takdir Allah itu baik untuk kita. Cuman ada takdir yang enak dan ada takdir yang kurang enak. Dua-duanya sama-sama enak, sama-sama baik untuk kita. Bisa nggak kita ridho? Bagaimana caranya kita bisa ridho? Kalau hidup sesuai dengan rencana, aku bahagia. Tetapi kalau rencana sudah saya planning, rencana sudah saya rencanakan dengan matang, dengan luar biasa, tetapi pada saatnya rencana itu tidak terwujud karena suatu hari, aku lebih bahagia. Mengapa? Karena yang pertama itu adalah pilihanku, dan kebetulan sama dengan pilihannya Allah. Aku mengharap A dan Allah pun mengharap A kepadaku. Aku bahagia. Dan yang kedua, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena semuanya ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa kita itu sudah dengan ilmunya Allah, sudah ditakar oleh Allah, terbaik untuk kita. Meskipun kita nggak suka, meskipun kita nggak senang, itulah di situ hati kita diminta untuk ridho. Karena aku tahu yang terbaik untukku. Kita kalau punya seperti ini, insya Allah hidup kita akan tenang. Kita tetap tawakal, kita tetap ikhtiar, tetap bekerja yang terbaik, profesional. Tetapi hasilnya, apapun hasilnya, kita terima dengan ridho, dengan lapang dada. Maka hati kita akan menjadi tenang, hati kita menjadi sakinah. Masya Allah. Contoh saja, kita punya anak, kita punya 3 orang anak. Anak yang pertama usia 15 tahun, anak yang kedua usia 10 tahun, anak yang ketiga usia 5 tahun. Dan kita ingin minta tolong kepada anak kita untuk memindahkan satu kursi di satu tempat ke tempat yang lainnya. Siapa yang kita suruh untuk mengangkat kursinya? Pasti yang kita pilih adalah anak yang pertama. Kenapa? Tenaganya lebih kuat, fisiknya mungkin lebih kuat. Kita saja sebagai manusia bisa mengukur kemampuan sesama manusia, apalagi Allah yang menciptakan kita, menciptakan manusia. Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita. Itulah ridho. Dan yang ketiga, wataqna'u bi'adha'i, yaitu orang-orang yang merasa cukup. Dia mencukupkan dirinya dengan pemberian Allah, mencukupkan dirinya untuk yang halal. Maka orang-orang ini akan senantiasa bahagia, hatinya akan tenang, jiwanya akan tenang, jiwanya akan sakinah. Karena dia cukupkan, aku hanya mau ya Allah dari yang halal saja. Aku cukupkan kebutuhanku, cukupkan semua keinginanku. Aku cukupkan hanya dari yang halal. Aku nggak mau dari yang haram. Karena yang haram membuat hati kita gelisah, membuat hati kita kotor, yang membuat hati kita na'udzubillah min dzalik, akhir hidup kita bisa su'ul khatimah. Maka orang-orang ini hatinya akan bahagia, hatinya akan sakinah, dan insya Allah akhir hidupnya suatu saat dia diambil, dia akan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa praktekkan ini. Bagaimana agar hidup kita sakinah? Dimulai dari perasaan. Yang pertama adalah perasaan merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Yang kedua, perasaan ridho terhadap ketentuan dari Allah. Planning harus kita lakukan, rencana harus kita lakukan. Tapi rencana yang kita lakukan tidak sesuai harapan, kita terima dengan ridho, karena itu yang terbaik dari Allah untuk kita, meskipun kita nggak senang. Dan yang ketiga, cukupkan, merasa cukup dengan pemberian dari Allah. Cukupkan hanya yang halal, cukupkan hanya yang baik dengan cara mengambilnya. Maka insya Allah dengan cara perasaan ini, kita akan punya tindakan yang baik, kebiasaan yang baik, karakter yang baik, bahkan nasib kita menjadi baik, sehingga kita punya harapan akhir hidup kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
إرغم لمن جهد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وصلنا بملائكته السبع بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي اللهم على أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل بلدة هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة